Saya mau undang anak saya untuk bisa sekali lagi saya mengucap syukur untuk saudara-saudari semua yang sudah membuka jalan ya untuk anak saya ada di sini di Surabaya City Blessing, Ibu Fani, Pastor Joshua luar biasa, thank you, and Olivia ada mau membagi sedikit sharing dan kesaksian. Cuman pendek kesaksian. Sorry kalau kaku-kaku bahasa kedua. Oke. Aku cuman mau cerita kalau sebelum aku datang ke Surabaya, saya tidak tahu apa yang aku bakal lakukan. Saya tahu bakal kerja sama anak-anak, tapi saya tidak tahu caranya. Saat datang, aku cuman mau melayani dan aku percaya bahwa apapun kesempatan Tuhan kasih itu bakal baik. Abis di sini 1 bulan, aku bisa cerita kalau Tuhan kasih yang baik dan luar biasa. Atas yang aku pikiran. Selama 1 bulan, aku kesempatan omong di IPH, jaga bayi-bayi di Pondok Hayat. Aku pakai paling banyak waktu di Pondok Kasih. Di situ aku bantu sama TK, kelas bimbel, dan mobil pintar. Mobil pintar itu bis yang keliling-keliling ke lokasi beda-beda, ke kampung orang yang tidak ada banyak. Sama anak-anak ini aku lihat kalau ini acara yang memang bagus banget. Kita undang anak-anak, ayo kita baca, kasih buku, kita ajarin mungkin kayak ini gimana jadi bersih, jadi sehat. Harus mandi, harus gosok gigi, atau kita ngajar bahasa Inggris, matematika. Minggu ini kita ajar stop bullying, gak boleh memukul teman-teman. Ya, jadi memang aku memberkati, aku memberkati banyak lihat anak-anak ini. Soalnya aku lihat kalau Tuhan sudah kerja di sini, aku cuman grateful kalau aku bisa part of it, bisa join. Itu. Dan aku senang banget ketemu orang-orang lain, orang-orang beda, kayak guru, kayak keluarga gereja sini. Aku senang banget ketemu kalian. Jadi aku cuma mau bilang terima kasih banyak buat kasih saya bertamu di sini. Aku memang berasa diterima banget sama kalian. Terima kasih buat terima kasih buat ajar saya kata-kata Jawa, main game, makan sama-sama. Aku senang sama carouselnya, jadi terima kasih. Aku senang banget di gereja ini, itu kesaksian aku. Oke. Dan ini lagu yang papa saya bikin, tulis, jadi enjoy. Your love amazing, your grace unfailing, your power unchanging.
I believe in you. Besarnya kasih-Mu, setia anugerah-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Aku percaya You're greater than the storm, stronger than the sea. Jesus, you're my everything, my anchor, I believe. Brighter than the stars, shining like the sun. Jesus, you're my everything. I believe Kau diamkan badai, Kau membelah laut. Yesus, Kau bersamaku, Engkaulah sauku. Kaulah cahaya dalam kegelapan. Yesus, Kau pengharapan, ku percaya. And I believe you are the Christ, the risen one, you live in me. Firman-Mu terang jalanku, Yesus, aku percaya. You're greater than the storm, stronger than the sea. Jesus, you're my everything, my anchor, I believe. Brighter than the stars, shining like the sun. Jesus, you're my everything, I believe. Kau diamkan badai, Kau membelah laut. Yesus, Kau bersamaku, Engkaulah sauku. Kaulah cahaya dalam kegelapan. Yesus, Kau pengharapan, ku percaya. Jesus, you're my everything. I believe. Thank you. Praise the Lord, God is good, amen. Tuhan kita besar, Tuhan kita itu dahsyat ya. Tuhan kita itu tidak pernah gagal. He never fails dan kasih-Nya tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Saudara saya, salah satu anak saya pengen ke Tumpak Sewu, air terjun itu ya. Saudara pernah nggak ke air terjun ya, Curug ya? Pernah nggak ngerasain di bawah air terjun? Pernah nggak? Kalau belum pernah cobain ya, biasanya di bawah air mancur ya, mandi ya biasanya. Di bawah air terjun itu apa? Kita melihat ke atas dan curahan air itu tidak pernah berhenti. Ya, curahan air itu nggak pernah berhenti. Dan nggak pernah berhenti, kita menjauh pun saudara masih basah loh. Kenapa? Bukan cuma cipratannya, embunnya itu titik-titik air itu dibawa oleh angin. Bahkan saudara waktu menjauh pun masih bisa merasakan kesegaran. Surabaya kan panas.
kalau disemprot itu kayaknya aduh seger gitu. Nah kira-kira almarhum Yeremia Rim itu bilang kasih Tuhan itu seperti air terjun, nggak ada habisnya. Terus deras sekali. Tapi kalau kita bawa ke air terjun cuma aduh. Papa saya itu, almarhum papa saya itu suka ngambil air dari air terjun atau sumber-sumber air. Suka dibawa di botol-botol aqua, dia dibawa pulang, langsung diminum, nggak pakai filter. Ya nggak tahu lah, jangan ditiru ya. Tapi papa saya itu suka begitu. Dia bawa air jerigen atau bawa botol-botol aqua. Itu yang kadang kita lakukan sama Tuhan, kita bawa wadah untuk menerima derasnya air yang Tuhan terus curahkan. Tidak pernah berhenti Tuhan bicara, tidak pernah berhenti Tuhan membuat mujizat, tidak pernah berhenti Tuhan itu berkarya. Tidak pernah berhenti. Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin, tidak pernah berhenti. Tapi kadang kita cuma datang bawa sedikit botol, kita bisa tampung segitu, kita bawa pulang, minum sebentar sudah habis. Terus kita harus balik lagi. Waktu itu makanya perempuan Samaria Tuhan Yesus bilang, kamu tahu enggak ada air yang tidak pernah akan berhenti, kamu tidak akan pernah haus lagi. Kamu enggak perlu lagi datang ke sumur untuk menimba lagi air ini karena ada air kehidupan. Kasih Tuhan itu seperti itu, enggak pernah berhenti. Terus saudara melihat ke atas air terjun itu, terus mengalir kayak wow. Seringkali yang lupa itu bukan Tuhan berhenti, bukan. Kita yang seringkali berhenti. Kita enggak datang sama Tuhan untuk mengambil kembali air-air kehidupan. Pagi hari ini saya mau bagian firman ini katakan apa? Tuhan dapat melakukan hal-hal yang baru. Yang percaya katakan, God can do a new thing. Amin. Yesaya 43 ayat 18 dikatakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. By the way, saya ada di sini bukan cuma sama anak saya, ada istri saya di sini, Sansan, ada anak saya 2 lagi yang di belakang, Sonia dan Gloria, ada mama saya yang paling cantik di ruangan ini, ya. Firman Tuhan bilang, jangan ingat-ingat yang dahulu, jangan jangan diperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saya mau bagikan firman ini, saya mau bernubuat dengan firman ini bahwa Tuhan mau melakukan hal yang baru dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara. Ada hal yang baru yang Tuhan mau lakukan. Tapi kuncinya satu, jangan ingat yang dahulu. Jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala, maksudnya yang sudah lewat. Apa sih yang dimaksud firman Tuhan ini? Sebelum Tuhan ngomong begini, Tuhan itu ngomong apa? Firman Tuhan bilang apa di Yesaya 43 sebelum ayat 18? Dia bilang begini ayat 16. Firman Tuhan bilang, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Loh, luar biasa. Tuhan membuat jalan melalui laut dan air yang hebat. Tahu kan itu perbuatan mujizat di mana? Di Laut Merah. Betul kan? Ya, Tuhan melakukan mujizat di Laut Merah. Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Ini ayat 16-17 sebelum Tuhan bilang jangan ingat yang dahulu lagi. Apa yang dahulu? Yang dahulu itu bukan cuma yang jelek aja loh. Yang jelek udah pasti jangan diingat. Biasanya kita ingat sih yang jelek sih. Ya, kita ingat yang bagus aja, ya kan? Tapi Tuhan bilang, yang bagus pun, aku membelah laut pun, jangan diingat. Maksudnya apa? Aku membuat tentara-tentara berkuda itu semua yang berperang untuk melawan kamu tidak dapat bangkit lagi, jangan diingat.
Kenapa? Tuhan memang bisa melakukan perkara yang dahsyat di masa lalu, tapi Tuhan mau melakukan hal yang baru. Yang lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi, lebih hebat lagi. Mau nggak saudara? Atau saudara cuma mau Tuhan membelah laut aja? Originalnya lagu itu, liriknya, originalnya bukan kau membelah laut. Saya tulisnya itu kau tebaskan laut. Tapi waktu memang karena saya sudah lama nggak di Indonesia, orang pikir saya ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Tebas itu kan bukan untuk air. Tebas itu kayak tebas rumput, tebas ini ya pakai pedang kan ya. Tapi kenapa saya pilih kata itu? Karena Tuhan itu bisa, kalau mau tebas laut bisa. Kenapa kita cuma mikir Tuhan membelah laut? Loh, kalau Tuhan mau potong-potong itu air kayak potong kue, bisa. Percaya nggak saudara? Bisa. Makanya Tuhan Yesus tidak membelah sungai, tidak membelah danau. Dia berjalan di atas air. Jangan ingat yang Musa. Yesus itu melakukan yang baru. Dia nggak berjalan di airnya dibelah, dia jalan di kering. Terus, hai Petrus datang sini. Enggak. Tuhan bilang, step out of your boat. Keluar dari zona nyaman kamu, melangkah. Mungkin Petrus pikir, Tuhan belah dulu lautnya. Nggak bisa jalan di sini. Loh, ternyata bisa. Karena Tuhan melakukan perkara yang baru, bukan yang lama. Jadi Bapak Ibu coba lihat kanan kiri, saudara mau diperbarui Tuhan enggak? Gitu. Mungkin saudara sudah, mungkin saudara bilang, oh sebelah saya ini pastor enggak tahu, orangnya luar biasa, baik. Loh, puji Tuhan. Tapi besok Tuhan mau melakukan perkara dalam orang ini yang di sebelah kamu yang sudah baik menjadi hebat. Gak cukup. Kita bukan Yesus. Oh, Pastor Yudi itu sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Itu Yesus. Kita gak bisa seperti Yesus karena Yesus sudah sempurna. Kita harus dulu jahat, sekarang baik, besok seperti Yesus. Jangan cuma, iya dulu jahat sekarang baik, puji Tuhan. Dulu gelap sekarang terang, enggak. Karena Tuhan mau melakukan perkara yang baru. Amin. Ayat 19. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kau mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Luar biasa. Ya, saya ada fotonya di sini kan, ini membelah laut ya, yang next slide. Membelah laut. Tapi sekarang Tuhan katakan berjalan di atas air. Badainya ada enggak waktu Tuhan Yesus jalan? Ada, badainya tetap ada. Tapi Tuhan berjalan di tengah badai dengan tenang. Ya, ini foto bukan orangnya, bukan berjalan di atas air. Ini namanya Death Valley. Ada di California. Death Valley adalah tanah terpanas di bumi. Panasnya 50 derajat. Kalau saudara nyetir ke sana pada musim panas, itu tidak boleh menyalakan AC. Kenapa? Karena bakal meledak itu. Terlalu panas, enggak kuat. AC-nya enggak kuat mobil itu. Enggak boleh. Jadi benar-benar kita harus menyerap daya teriknya panas itu. Ya, jangan ke sana lah pokoknya kalau panas. Ngapain kita deket-deket neraka ya enggak? Tapi pada waktu musim dingin, di tanah yang sangat kering, kalau saudara pernah lihat padang gurun yang retak-retak tanahnya, itu di sini Death Valley. Retak-retak tanahnya karena kering sekali. Tapi kalau musim dingin, seperti kaca.
Ada air tipis di situ. Jadi seperti ini saudara. Jadi waktu saudara jalan itu kayak berjalan di atas air. Gitu ya. Tuhan itu bisa merubah dalam satu musim panas dia akan kering. Pecah, hancur. Tapi musim dingin, wow, indah sekali. Next, ini di Dubai. Saudara pernah lihat jalan di padang belantara? Ya ini, ada aslinya. Firman Tuhan itu nggak bohong. Ada aslinya, jalan di padang belantara. Ada. Jadi kalau dahulu Tuhan bisa melakukan mujizat yang hebat, sekarang pun Tuhan bisa menciptakan sesuatu yang baru dan Tuhan tetap sanggup membuka hal-hal yang baru sampai kita sampai kepada kematian di dalam diri kita dan keangkuhan kita dan menjadi seperti Yesus. Kita akan semakin kecil dan Yesus akan menjadi lebih besar. Ya. Caranya lupakan yang masa lalu. Saya ingin berikan contoh bahwa Tuhan itu masih menciptakan. Tuhan itu pencipta loh. Ya. Ini next slide, music scale. Ya, music scale itu do re mi fa sol la si do, ya kan? Ya, pemusik-pemusik saya diberkati sekali, thank you. Saya benar-benar dilayani oleh hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita tepuk tangan dulu buat tim musik. Kalau bisa tak bawa ke LA, tak bawa. Ya, tapi Tuhan akan ada rencana yang luar biasa, yang hebat sekali dalam hidup hamba-hamba ini. Dan Tuhan mau melakukan yang dahsyat, yang baru. Jadi tetap setia, tetap melayani Tuhan. Music scale do re mi fa sol la si do itu ada 7 tangga nada ya. Saya itu bukan memusik, selama 45 tahun saya tidak pernah berpikir untuk menciptakan lagu. Tidak pernah, karena saya juga bukan pemusik. Dulu mama saya semua anak-anaknya les musik, les piano, les organ. Saya begitu pegang organ, organnya rusak. Jadi saya tahu kayaknya nggak bisa main musik gitu ya. Tapi pengen gitu ya. Tapi Tuhan baik, Tuhan ajarkan 45 tahun enggak pernah ciptakan lagu, akhirnya bisa menciptakan lagu ya. Musik scale ini ada 7, 7 itu adalah kesempurnaan Tuhan. Angka kesempurnaan Tuhan ya. Kita angka sempurna itu tidak bisa dirubah-rubah lagi ya. Mau tambah do re mi fa sol la ti to nggak bisa, mesti do ya. Jadi udah sempurna, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Tetapi tahukah saudara dari cuman 7 tangga nada ini, ada berapa lagu yang tercipta? Saudara pernah berpikir nggak, berapa jumlah lagu yang dirilis tiap tahun, yang dirilis loh ya, yang dirilis. Coba kita lihat, tahun 2019 ada 40.000 lagu dirilis. Sampai tahun 2023 di zaman digital semua orang bisa merilis lagu ya, semua orang bisa menulis dan merilis lagu, nggak perlu lagi produser, label musik, tidak perlu, semuanya bisa menciptakan dan merilis lagu. 120.000 lagu dirilis tiap tahun, itu yang dirilis. Yang nggak dirilis, saudara mungkin lagi devotion, lagi main gitar, lagi menyanyi-nyanyi di kamar mandi ya kan. Terus tercipta lagu, Tuhan kasih lagu untuk saudara. Itu nggak kehitung. 120.000 lagu, tiap tahun segitu banyaknya lagu tercipta, tidak kalau ada hak cipta kan nggak boleh mirip-mirip, nggak boleh ngopi-ngopi. Can you imagine berapa miliar lagu yang berbeda diciptakan dari hanya 7 tangga nada. Ya. Saudara lihat ke langit, firman Tuhan bilang sama Abraham, kalau kamu kecewa, kamu ragu, lihat ke langit. Tuhan ingatkan Abraham, lihat keluar dari kemahmu, lihat ke langit. Apa yang dia lihat? Bintang. Saudara pernah lihat bintang? Ya, yang nggak suka alam keluar sekali-sekali kalau malam ya, lihat ke langit. Ya, kalau di Surabaya nggak bisa keluar dikit lah, ke Bromo lah, ke Bromo. Ya, lebih gelap dikit. Ya. Lihat ke langit, saudara lihat apa? Bintang. Tahukah saudara?
Ini fact, saudara bisa cek ya. Langit, bintang di langit itu lebih banyak dari butir pasir di pantai. Loh, benar gak pastor? Kan butir pasir itu banyak, satu genggamannya udah berapa itu gak terhitung. Tapi bintang di langit itu lebih banyak loh dari butir pasir di pantai. Itu fakta gitu ya. Setiap butir pasir itu kira-kira ada 100.000 bintang. Loh, gak masuk akal, ya itu Tuhan. Tidak masuk di akal memang Tuhan. Ya. Jadi saudara perhatikan, dan saudara kalau perhatikan baik-baik, bintang itu masih tercipta setiap harinya. Galaksi itu masih tercipta setiap harinya, bukan mall galaksi ya. Tuhan itu masih menciptakan. Dia tidak berhenti menciptakan pada hari ke-7. Kalau Tuhan berhenti menciptakan, gak ada itu anaknya Pastor Joshua. Saudara ke rumah sakit setiap hari ada kehidupan yang baru. Itu karya Tuhan. Jadi kita gak perlu lihat cari-cari mujizat di atas gunung saudara. Lihat ke langit cukup, lihat ke rumah sakit cukup. Saya kemarin ke Pondok Hayat dengan anak-anak melihat bayi-bayi kecil itu yang diasuh oleh panti asuhan ini lucu-lucu luar biasa. Rasanya pengen dibawa pulang semua ya. Tapi kebanyakan anak susah ya. Jadi tapi saudara perhatikan, Tuhan mau melakukan perkara yang baru. Tidak perlu lihat jauh-jauh. Di sekitar kita bisa melihat pembaharuan Tuhan. Mujizat Tuhan tuh nggak perlu cari-cari di nanti ada kebaktian kesembuhan, KKR kesembuhan, nanti ada KKR penyembahan. Nggak perlu jauh-jauh saudara. Lihat kanan kiri itu loh udah mujizatnya Tuhan. Satu kali saya nyetir dengan anak youth member kami ya. Dia bilang, "Uncle," dia panggil saya uncle. "Lihat uncle, ada mobil Porsche." Mobil Porsche ini uncle, dia bilang, rare. Ini mobil paling jarang di dunia. Di dunia cuma ada beberapa doang. Dia bilang, hebat sekali saya bilang. Dia bilang sama saya, enjoy while you can see it. Nikmati sewaktu uncle masih bisa lihat mobil langka ini. Terus saya bilang sama anak ini, namanya Kenneth, saya bilang, Kenneth, kamu lihat uncle enggak? Nikmati. Karena paman kamu ini cuma satu-satunya di dunia. Tuhan ciptakan cuma satu, seri nomor 1, tidak ada lagi. Duplikatnya enggak ada, kopinya enggak ada, mau diklon pun tidak sama. Cuma ada satu DNA-nya, titik jari saya ini cuma ada satu, di dunia tidak ada duanya. Loh, kita lupa kan? Kita ngelihat barang yang fana, kita bilang itu langka, itu berharga. Saudara kadang ngaca nggak ngelihat apa yang lebih berharga. Loh, diri saudara itu jauh lebih berharga loh dari barang yang fana, dari apapun juga. Ya walaupun ada jerawat, walaupun modelnya amburadul, mungkin hidungnya ada yang pesek, ada yang mancung, ada yang kepingin kayak jongkok, mungkin ada yang kepingin kayak jongkok, ya nggak tahu ya. Tapi kita ngelihat, kadang kita ngelihat, aduh Tuhan kok begini ya. Itu ciptaan Tuhan loh. Ya. Jadi bilang kanan kiri, engkau cantik, engkau ganteng ya, kamu ini ganteng, cantik. Nah itu, ya ini bayi ada bayi ini, satu-satunya di dunia ya. Saudara percaya nggak kalau Tuhan masih melakukan perkara yang baru? Saudara mau nggak melihat Tuhan melakukan yang baru? Saudara beli HP, HP-nya datang apa ya? Yang paling di sini yang paling hebat HP-nya apa? Nggak tahu lah saya ya. iPhone bukan yang paling hebat lagi kan? Dulu, sekarang udah enggak. Tapi kalau keluar iPhone baru, terus saya waktu beli, saya lihat, loh modelnya sama, fiturnya sama, speednya sama. Lah ngapain saya beli yang baru?
Kalau saudara beli sesuatu barang produk baru, saudara at least ekspektasinya, harapannya dapat teknologi yang baru. Dapat hal yang baru, kameranya baru, kualitasnya lebih bagus. Lah kalau dapat kualitasnya sama aja kan percuma. Demikian dengan Tuhan, kita orang Kristen datang ke gereja kalau expect-nya cuma sama aja, ngapain? Loh Tuhan itu kasih yang baru loh tiap pagi. Dia tidak pernah berhenti seperti air terjun yang deras itu mengalir, nggak pernah berhenti berkarya. Tidak pernah berhenti menciptakan. Lah kok kita expect-nya sama aja ya begini aja lah. Pelayanan ya gini aja lah, hidup jadi orang Kristen gini aja lah. Ya iman segini-segini aja. Loh ya apa sih? Barang yang fana kita expect ada yang baru, tapi berjalan dengan Tuhan kita nggak percaya kalau Tuhan bisa melakukan yang baru. Kuncinya ada 3 saya katakan. Yang pertama, ini perlu baterai yang baru. Cek. Haleluya. Mic lama sudah berlalu, mic yang baru sudah datang. Jadi yang pertama kalau kita mau mengharapkan dan mau belajar percaya kalau Tuhan bisa melakukan hal-hal yang baru dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita harus tertanam. Tadi dikatakan kalau di Yesaya dikatakan itu bahwa ketika Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Sudah tumbuh artinya harus ditanam. Ya. Semua itu ada natural order, ada proses. Ya. Tuhan mau melakukan yang baru, tapi gak cuma sembarangan Tuhan itu kayak seorang bapak yang spoil anaknya. Mau apa aja dikasih. Enggak begitu. Itu bukan kita menikmati berkat Tuhan, tapi berkat itu akan menjadi kutuk ketika kita tidak tertanam. Yang pertama kita harus tertanam. Mengapa pentingnya kita tertanam? Karena kita tahu sesuatu yang ditanam, dia akan bertumbuh. Sesuatu yang bertumbuh, dia akan mengeluarkan daun. Sesuatu yang mengeluarkan daun, dia akan menjadi bunga. Setelah dia berbunga, dia akan menjadi buah. Ya, jangan nyanyi MBG ya, buah yang manis ya. Kalau kita tertanam, kita tahu kita akan berbuah. Firman Tuhan Yohanes 15 bilang, if you remain in me, kalau kau ada di dalam aku dan aku di dalam dia, maka kamu akan berbuah tetap. Artinya apa? Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita, tapi kita harus ingat satu hal, bahwa kita itu tidak perlu pusing Tuhan kapan melakukan mukjizatnya, kapan kita akan berbuahnya, kapan kita akan mendapatkan berkat itu, kita tidak usah pusing itu. Itu bagiannya Tuhan. Bagian kita cuma satu, kamu tertanam enggak? Kalau kamu tertanam, itu sudah pasti pada musimnya kamu pasti akan mengalami daun yang baru, bunga yang baru, buah yang baru. Pasti. Tidak bisa berubah kedaulatan Tuhan. Sebab itu firman Tuhan katakan di Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita mau berhasil, tapi itu bukan bagian kita. Bagian kita seperti pohon yang ditanam di mana? Tepi aliran air.
Apa itu tepi aliran air? Adalah zoe-nya Tuhan, kehidupannya Tuhan, hadiratnya Tuhan. Di mana kita tertanam di situ, firman Tuhan di Amsal katakan, dari hatimu akan meluap air-air kehidupan. Kira-kira begitu translasinya. From the deepest of your heart will flow rivers of living water. Saya tanya sama kakak saya, ini kali-kali di Surabaya ini kok nggak mengalir? Udah coklat nggak mengalir. Terus ini kali dari mana airnya ya saya bilang. Udah coklat kok nggak mengalir kok. Ini kan repot kalau nggak mengalir gini, ini mati ini. Malah kasih banyak nyamuk, banyak penyakit dan lain-lain kan. Kok nggak mengalir? Ya itu kalau kita di tepi sungai Brantas, waduh tertanamnya salah tempatnya. Kita harus tertanam di tepi aliran air kehidupan. Ya, sebab itu dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Amin. Banyak umat Tuhan sekarang yang trending, viral-viral, ngikutin yang online-online. Banyak sekali pendeta-pendeta yang luar biasa, cuplikan-cuplikan khotbahnya online-online, viral-viral semua ya. Saya itu paling gak suka kalau ditaruh di depan kamera, saya lebih suka di belakang kamera. Saya orangnya tukang foto, suka tukang video, tukang foto. Jadi lebih suka ngepotret orang daripada dipotret gitu ya. Jadi ya karena tampangnya juga pas-pasan juga, jadi ya lebih enak motret gitu ya. Tapi saudara perhatikan, banyak umat Tuhan itu suka keramaian yang gede. Banyak suka yang viral-viral. Banyak suka yang yang worshipnya keren-keren. Yang lampunya mantap. Ada worship night bersama pemimpin pujian ini, itu, rame, penuh. Tapi saudara perhatikan, kalau ada panggilan doa malam, kriuk-kriuk gitu ya. Nggak ada yang mau, nggak ada keramaian. Jadi kita ini mendekat sama Tuhan untuk apanya? Cari apa-apanya Tuhan, ada apanya sama Tuhan, atau kita ini datang ke Tuhan apa adanya? Seringkali yang kita cari itu yang begitu. Makanya saya senang dengan kebaktian ini. Saudara, saya mengucap syukur kesempatan yang diberikan. Sebab saya lebih senang membagikan firman Tuhan untuk orang yang haus daripada yang sudah ngerasa tahu. Ya. Saya kalau disuruh khotbah yang di tempat yang waduh pendetanya banyak gitu, saya suka salah kostum saudara. Saya pernah satu kali saya khotbah di LA di depan banyak pendeta senior gitu ya. Ada yang tanya sama yang punya gerejanya, Pak pastornya. Itu siapa tadi ada anak kecil di depan itu? Saya pernah ke satu pertemuan hamba-hamba Tuhan di LA. Begitu saya masuk, salah kostum. Ada tante-tante lewat. Kamu anak siapa? Gitu. Oh enggak, saya mau ikut meeting tante. Oh, mama kamu mana? Loh, mama saya di Surabaya. Loh kamu dari gereja mana? Oh dari gereja The Brands tante. Siapa pendetanya? Saya. Oh kamu pendeta? Ya susah ya memang kalau tampang begini kan ya. Ya nggak punya tampang kan. Saya lihat pendeta-pendeta di IG, di reel semuanya itu mesti yang tinggi-tinggi, ganteng-ganteng gitu ya. Saya jadi mesti ke Korea dulu kayaknya. Aduh, kita harus tertanam. Kalau tertanam, kita nggak pusing badai, nggak pusing itu hiruk pikuk, trending, viral-viral, nggak pusing. Itu hanya mencuri sukacita kita karena kita akan membanding-bandingkan dan dibanding-bandingkan dan harapan orang itu put standard on you yang kamu tahu
kamu harus mengikuti bukan standar orang atau gereja-gereja lain, tapi mengikuti apa yang Tuhan sedang lakukan di tempat ini. Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru, tertanam. Kedua, terhubung. Connected. Saudara harus terhubung. Stay connected, ya. Sebuah pokok anggur dan ranting-rantingnya itu hanya bisa berbuah kalau terhubung. Dan kalau saudara perhatikan pohon anggur, kalau saudara pernah ke kebun anggur, di tempat kami ada namanya itu Wine Valley ya, di mana itu banyak sekali kebun anggur. Berentet-rentet di mana-mana itu kebun anggur semua. Dan kebun anggur itu kalau saya perhatikan carangnya satu. Tapi cabangnya ke kanan dan ke kiri panjang sekali. Dan bisa intertwine seperti akar merambat. Ya, seperti akar merambat. Makanya Tuhan bilang itu seperti pokok anggur. Carangnya satu, akarnya satu. Kita ini akarnya satu, kita ini cuma carang, akar yang merambat. Nah kalau kita ini enggak terhubung dengan pokoknya, kita ini mau merambat kemana? Mati, kita hanya menjadi ranting kering yang cuma jadi dibuang ke api. Tidak ada kehidupan lagi. Kita harus terhubung. Sebab barang siapa tinggal dalam aku dalam dia, ya berbuah banyak. Ya, saya cepat aja. Pentingnya kita terhubung. Saya mau ceritakan satu ini. Waktu Tuhan Yesus itu berada di Taman Getsemani, dia merasa takut. Dia merasa gentar. Sebagai manusia penuh dan sebagai Allah penuh, dia merasakan kesengsaraan dan kedukaan untuk mengalami yang namanya penyiksaan dan kematian. Di saat itu dia peluhnya itu seperti keringat darah, seperti darah yang keluar. Kalau saudara tahu dari bidang medis, kalau sudah seperti keringat peluh itu menjadi darah, itu stres level yang paling tinggi, saudara. Ya, jadi waktu ada dia dalam posisi yang sangat stres itu, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya begini, murid kesayangannya yang paling dekat ada 3 orang. Ya, Petrus, Yohanes dan satu lagi. Dan Tuhan Yesus bilang, kamu bisa enggak sama aku ini lagi stres. Bisa enggak kamu berjaga-jaga sama aku? Dan Tuhan Yesus masuk ke dalam, dia berdoa. Dan waktu dia keluar, Tuhan Yesus lihat apa? Tidur. Loh, ini kalau teman baik, ngelihat teman baiknya lagi stres, terus malah tidur. Ya. Dan Tuhan Yesus datang lagi, bangun. Kamu bisa gak berjaga-jaga dengan aku? Aku ini lagi merasakan takut. Dia berdoa lagi, dia balik tidur lagi. Artinya apa? Kita jadi orang Kristen kalau cuma excited atau kita cuma semangat sama Tuhan kalau lagi musik doang, worship doang, memuji doang, atau kalau lagi diberkati doang, banyak semua juga bisa. Tapi di saat kita mau memikul salib bersama Tuhan, itu kekuatan yang sangat dahsyat, yang tidak bisa didapatkan dari dunia ini, itu mujizat yang paling berkesan dan berkenan di hadapan Tuhan itu pada waktu kita taat walaupun tidak ada dasar untuk berharap lagi. Itu yang ketiga adalah kita tetap berharap. Yang kedua tetap berhubung, yang ketiga tetap berharap. Di saat-saat seperti itu, waktu kita tidak ada dasar lagi untuk berharap, tapi kita masih percaya dan taat sama Tuhan, disitulah kita akan mengenal Tuhan kita yang luar biasa. Sebab Dia tidak pernah gagal, tidak pernah
terlambat walaupun seakan-akan beliau lambat. Tidak pernah, karena waktu Tuhan bukan waktunya kita. Satu hari di hadapan Tuhan itu seperti 1000 tahunnya kita. Tuhan kita tidak bekerja sesuai dengan kalender kita atau kronos. Tuhan kita bekerja dengan kairos. Dia punya waktunya sendiri. Ya, tidak peduli itu untuk orang lain dianggap tidak ada harapan. Tapi kalau Tuhan mau bekerja waktu orang bilang gak ada harapan, bisa. Tuhan mau melakukan mujizat di saat tidak mungkin, bisa. Tuhan itu sanggup. Tapi jangan kita berjalan dengan kronosnya waktu. Kita minta Tuhan masuk ke kronosnya kita, waktunya kita nggak bisa. Kairosnya Tuhan itu ada. Ya, jadi saya pernah ketemu satu bayi yang lahir prematur. Dia baru 4 bulan. Lahirnya kayak anak anjing, kecil sekali. Lebih kurang cuma 1 kilo bayi ini. Tapi saya kalau ketemu lagi anaknya hari ini lebih tinggi dari saya. Tuh. Artinya apa saudara? Walaupun sepertinya lahir ini gak ada harapan. Tuhan kalau mau easy, gampang. Jadi yang pertama saudara tahu, kalau saudara mau berbuah, mau ngalamin pembaruan Tuhan, nomor 1 tertanam. Sebab kalau saudara tertanam, gak usah pusing. Karena pada musimnya pasti berbuah. Tidak mungkin tidak. Impossible untuk Tuhan tidak melakukan hal yang baru. Tidak mungkin. Sebab bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Yang kedua, terhubung. Stay connected. Mau lihat Tuhan yang keren? Jangan ke gereja yang keren. Kalau ke gereja yang keren itu gerejanya, bukan Tuhannya. Saudara mau lihat Tuhan yang keren? Buktikan bahwa Tuhan itu keren. Tertanam, terhubung, stay connected. Saudara akan lihat kursi-kursi di belakang itu penuh. Yang ketiga, tetap berharap. Walaupun tidak ada dasar berharap, tetap berharap. Saya sedang mengalami sedang down banget sebagai hamba Tuhan tuh bisa stres, bisa down ya. Down banget. Saya ingat banget berapa tahun yang lalu. Lagi down banget, saya merasa rasanya mau quit. Susah, Tuhan aku udah berkorban udah ke LA dan nanem gereja untuk memulai gereja. Susah banget kayaknya, Tuhan gitu. Pastor Joshua telepon. Dia sedang juga susah waktu itu. Dia sempat telepon, sekali aja, dia nggak pernah sih biasanya. Sekali aja dia telepon, dia lagi susah juga, dia sharing curhat gitu. Dia nggak tahu kalau yang dicurhatin itu lebih susah, lebih stres. Dia nggak tahu, ini saya mau jujur aja gitu. Saya jawabnya kayak orang yang hebat gitu kan. Ini jangan menyerah, ini gitu. Jangan, pasti Tuhan bisa, pasti Tuhan. Kayak saya ngomong sama saudara hari ini, Tuhan pasti bisa. Di belakang mimbar, Tuhan stres. Bener gak? Tapi Tuhan lucu kan, waktu saya di dalam titik yang stres, ada orang stres nanya. Jadi saya gak boleh stres dulu, saya mesti jawab dulu. Seringkali begitu saudara. Saya satu kali ini terus diminta khotbah, pastor tolong bantuin kami khotbah di sini. Dia nggak tahu, saya lebih stres. Jadi saudara, kalau saya ada berdiri di tempat ini bukan kuat, bukan gagah. Tapi saya tahu prinsip ini. Tuhan itu tidak pernah berhenti melakukan perkara yang hebat. Kita nggak usah jadi orang hebat, kita cuma perlu Tuhan yang hebat. Tugas kita tertanam, terhubung, tetap berharap. Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat. Tuhan berkati ya. God bless.